ini adalah salah satu klien aku yang terjauh karena dia tuh dari Kupang, tapi dia rela pulang pergi bolak-balik Jakarta buat bikin gaun di kita. Dan waktu dia datang itu dalam kondisi acara dia itu udah 2 bulan lagi. Yang menurut aku cukup mepet juga, cuman dia sempat mention kalau memang dia pengen wedding gown dia itu simple aja polos. Karena ternyata si calonnya ini yang datang bareng dia bilang, dia tuh pernah nemuin salah satu FYP kita yang sempat viral juga, itu dress yang pakai bahan tuh polos banget dan sederhana. Pertama kali sih saya nemuin, lagi liat-liat TikTok pas ketemu di kontennya Christy Basil. Tiap kontennya saya nonton, ternyata tertariknya juga pas ngeliat yang wedding dressnya yang benar-benar polos. Dari si kontennya pun sendiri, mungkin yang dari yang mau pesan juga, mereka kan bilang, dia sendiri bilang, aku mau nyoba yang coba bener-bener pakai yang bener polos, bagus nggak ya? Ternyata kan bagus. Nah, habis itu saya kasih tahu sama Ratna, coba deh nanti kita coba, kalau pas kita mau nikah, coba kita pakai dari desainnya ini, kita coba seperti apa sih gitu loh. Nah, ternyata di kontak sama Ratna menyanggupi, padahal kan waktunya mepet tuh, bisa dibilang kan waktunya mepet banget kan gitu loh. Nah udah akhirnya Ratna yang langsung kontak, ya gitu. Ya. Dia kaget sama hasilnya yang kita post, kata dia ternyata itu bagus banget, dan mereka bilang itu sesuai banget sama usia mereka dan mereka pengen dibikinin sama yang serupa. Di situ aku cukup kaget karena aku nggak nyangka kalau ternyata ini adalah pernikahan kedua mereka dan usia mereka tuh udah 45 tahun. Bener-bener waktu aku pertama kali ketemu mereka, aku pikir mereka sama seperti calon pengantin pada umumnya, umurnya mungkin mentok kayak 28-29. Kita berdua ini kan pernikahan yang udah usia yang tidak, udah bukan muda lagi, lagi terus ya. Sama-sama pernah gagal. Nah, ini pernikahan yang kedua. Jujur aja dulu waktu pernikahan pertama itu dipilihin sama mama, dipilihin sama adik-adik. Jadi pas hari H datang ke Bali, nyoba langsung jadi gitu. Dari pertemuan kita ya, selama kita fitting dan appointment, akhirnya kita tuh ngobrol banyak. Di situ dia tuh cerita kalau ternyata waktu pernikahan dia yang dulu, itu dia sama sekali nggak ada kesempatan untuk milih wedding gown impian dia. Jadi wedding gown dia saat itu dipilihin sama keluarganya, dia sama sekali nggak pernah tahu wedding gownnya itu seperti apa. Dia tuh bener-bener baru lihat gaun itu hari H ketika acaranya, dan dia langsung pakai gitu, jadi dia nggak pernah fittingin, nggak pernah apapun. Nah, di kesempatan kali ini, di mana menurut dia wedding gown ini tuh meaningful banget buat dia, karena dia nemuin pasangan yang dia bisa terbuka, bisa diskusi banyak hal, termasuk detail-detail dari wedding gown ini. Jadi wedding gown ini itu adalah hasil dari idea mereka berdua, dan buat mereka ini adalah dream wedding gown-nya. Saat ini bener-bener kita berdua sama-sama discuss lah untuk modelnya, terus untuk desainnya, mau terus warna, colornya antara putih atau broken white. Tapi kayaknya lebih bagus ke putih dibandingin ke broken white. Kalau putih kayak kesannya lebih elegan, terus lebih klasik ya. Jadi benar-benar kita beberapa hari itu kita benar-benar diskusi, kayaknya cocoknya model kayak gini, sesuai dengan badannya saya, kemudian untuk usia juga kan udah yang lebih ini, kemudian warna, terus yang payet-payetnya pemilihan detailnya itu ya gitu. Kayaknya ya sesuai deh dengan harapan kita, impian saya, pengennya baju pengantin yang seperti ini ya terkabul di sini gitu.
setelah lihat FYP yang dress polos itu, dia memang pengennya tuh dibikin dress polos itu. Jadi cuman pakai bahan yang sederhana aja, dress yang bahan bener-bener satin polos, karena menurut dia tuh kan sesuai dengan usia dia yang sekarang untuk pernikahan yang keduanya. Tapi setelah kayak kita tunjukin beberapa sampel bahan, ada bahan yang polos, ada bahan yang glittery, yang lebih sparkly, terus ada bahan yang full beadings yang bener-bener nyala banget karena full kristal, dia malah langsung kayak jatuh cinta sama bahan yang full payet ini. Jadi bener-bener konsepnya dari awal dia request yang mau yang polos ini berubah 180 derajat sampai akhirnya dia pengen yang full payet, full kristal. Nah, menarik banget. Dia pun yang tadinya pengennya juga bener-bener cuttingannya itu clean, sekarang dia request desainnya itu tuh motifnya yang padat dan klasik. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk menyarankan dia pakai jenis bahan yang ini nih, dan aku rekomen dia juga supaya bisa ngasih slimming effect di badan dia. Itu dia pakai bahan yang motifnya itu salur-salur, jadi kelihatan badan dia itu lebih jenjang sama kelihatan lebih ramping sih, dan pinggangnya akan kelihatan lebih kecil. Jadi aku memang waktu itu lupa untuk kayak mention ke dia, mungkin karena waktunya mepet juga. Jadi ketika kita lagi proses aplikasi detailnya itu, aku nggak bilang lagi ke dia kalau akhirnya aku bener-bener ngubah total detail dari bagian off shoulder-nya. Nah, kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya detail bahannya menurut aku cantik banget ya. Motif klasiknya ini tuh ada bentuk-bentuk kayak setengah lingkaran dan ada bunga-bunganya, terus ada ornamennya. Akhirnya aku ngambil pattern itu dan aku aplikasikan di bagian atas dadanya ya, bentuknya kan sweetheart. Itu dibikin ada gradasi motif klasiknya yang menurut aku waktu itu aku mikir ini pasti akan jauh lebih cocok sih sama usia dia, selain terlihat seksi, sopan, tapi kelihatan anggun banget. Lihat fittingan pertama aja udah rasa oke sih, cuma waktu itu kan masih kosong ya gitu ya, masih. Tapi pas datang langsung surprise banget, bagus, suka banget gitu. Ya simple gitu tapi mewah. Kemudian lengannya ini kan sopan tapi sensual, seksinya dapet. Senang banget deh modelnya, pokoknya sesuai dengan dia tahu kan saya kayak gimana, maunya sukanya kayak gimana, ya udah sesuai dengan yang ada di Christy Basil ini gitu. Kedua pasangan ini datang ke aku, mereka bilang kalau mereka tuh jatuh cinta ya pada pandangan pertama kali mereka lihat di FYP karena adanya si dress polos itu menurut aku impact dari FYP itu tuh besar banget karena konten-konten itu bisa viral, banyak banget orang cerita dari background yang berbeda, mereka semua punya cerita mereka masing-masing. Itu menjadi jurnal publik, menjadi wedding virtual karena mendapatkan banyak banget kesan dan pesan positif dari audiensnya, dan mereka pun sendiri itu bisa menjadi seorang figur yang menginspirasi para brides to be lainnya.